Betul, main game. Iya. Coba kau ganti ya bahasanya ya. Halo kaula muda. Masih sama. Apa ya namanya ini? Halo guys. Ya, coba spontan. Oh, ini kenceng. Iya. Iya, coba ya. Spontan. Lagi spontan. 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 Uhuy. Masuk. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ini kita SBK dulu aja nggak sih? Iya, langsung aja ya. Oke, kita bagi berdiri yuk. Kita berdiri. Ya, nggak apa-apa, kita keluar karpet dulu, nggak apa-apa. Nggak apa, nggak keluar karpet dulu ya. Geser dulu, geser. Ayo masuk. Ya, kita ice breaking dulu. Kita kan tadi habis main game toh. Butuh pergelangan tangan dong. Oh, salah ya. Pergelangan tangan ini. Salah. Iya. Masih aja ngelawak dari tadi. Oke, kita mulai. Yang nggak benar maju ke depan ya. Oke, panitia lihat ya. Panitia liatin ya. Yang nggak benar disuruh maju ke depan, oke? Oke. Bentar, ini tadi ada yang nggak goyang, kita ajak maju ke depan. Ayo mas ya, maju mas ya. Mas ya maju ya. Ayo maju. Ayo maju mas. Silakan maju mas. Ayo maju. Ayo, terus tadi ada satu lagi dari sisi sini mas. Siapa itu? Ini siapa ini? Apa itu? Apa itu? Oh jeda, ya nggak apa-apa. Tadi satu yang main joget dari sini, Mas ya. Mas ya masuk. Terus tadi ada lagi Mas perempuan tadi satu lagi. Siapa? Iya. Dari belakang tadi kakaknya sebelah sini loh kalau nggak salah nih. Iya. Nah, ini kakaknya baju putih tadi. Iya, yang maju Kak. Kurang. Jogetannya kurang mantap. Ayo maju, kakaknya. Ayo, sama sini dong. Kakaknya depan dong. Di depan. Ya kita pindah ke belakang. Gantian. Mejanya dipinggirkan nggak sih? Iya boleh. Kita mundurin ya. Ayo. Lagi. Biar ada space yang besar ya. Oke. Ayo, sini dong tengah. Geser sini. Sini tengah. Sini tengah. Oke. Sini, maju. Sini maju Pak. Maju sini. Nah, ayo mulai musik. Itu ya. Yeah.
Aku perlu masih lagi dong gerakannya masih mana? Apa? Gerakan buat lagu ini. Udah nggak? Lagu ini. Spontan. Kalau mana lagi panas kalau gue baik spontan. Oh sekarang lah. Oke kita prestasi itu sampai mana? Oke prestasi itu sampai mana? Sampai boleh ya? Kegiatan malam hari ini dimulai. Mungkin ada yang lihat ya, ada yang sedikit berbeda dengan penampilan yang di depan. Biasanya sepatuan, sekarang sandalan dan bajunya, kaosnya. Ya, berkaitan dengan tema ini. Tapi sebelumnya, yang bawa HP boleh diangkat HP-nya. Yang bawa HP diangkat HP-nya. Diangkat HP-nya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dong, tinggi-tinggi dong. Biar saya bisa lihat yang tidak bawa HP. Tinggi-tinggi. Yang lain panitia juga, HP-nya mana? Panitia. Panitianya kok sedikit? Panitia. Oke, siapa di sini yang masuk grup Youth GSPI Nasional? Siapa? Katakan. Semua ya. Sudah lihat di dalam itu ada yang di-share oleh Mas Arifin. YouTube sudah lihat? Sudah lihat? Sekarang diklik YouTube-nya, di-like YouTube-nya, kemudian di-subscribe YouTube-nya. Oke? Belum dimasukkan? Waduh. Nomornya siapa yang belum dimasukkan? Siapa yang katakan? Wah, lumayan banget. Panitia tolong. Ayo, siapa yang sudah ada di dalam grup YouTube? Siapa? Yang sudah, katakan yang sudah. Ya, diklik YouTube-nya, kemudian di-like dan di-subscribe. Ini sebagai bentuk dukungan kita untuk pelayanan bagi kita di tempat ini. Sudah siap? Like dan subscribe jangan lupa. Itu sangat membantu untuk kita yang di bidang-bidang media sosial. Siapa tadi yang belum bisa angkat tangan? Oke, bisa di-share ya, undangan itu kan bisa di-share ya, bisa di-share. Tolong yang sudah masuk di-share kepada yang belum masuk. Oh iya. Yang belum masuk kami akan masukkan. Oke, siap. Oke, bisa dikerjakan sebentar. Mungkin kasih waktu 5 menit. Oke. Ini sudah saya klik di grup gereja. Di-share di grup gereja pemuda masing-masing. Oh iya, boleh. Bisa nonton supaya bisa nonton dan bisa di-like, share dan subscribe. Dikasih waktu 5 menit. Kasih waktu 5 menit ya. Yang sudah nanti bisa lambaikan HP-nya. Sudah. Saya lambaikan HP-nya. Oke. Share di grup pemuda gereja masing-masing. Oke. Wifi-nya apa, Mas? Password wifi-nya apa, Mas? Apa passwordnya? Apa itu? Gak punya paket? Galatia 2:22. Galatia 220 ya? Iya. Galatia 220. Gak pakai titik 2 Pak ya? Hanya 220 ya? K-nya kecil, oke? Galatia 220 itu password wifi-nya. Usbin. Oke. Kayaknya malam ini banyak kilo. Yang sudah like, share dan subscribe bisa lambaikan HP-nya. Sudah. Oke. Thank you so much for your support. Itu sangat menolong sekali.
Yang belum, segera ya, masih ada 4 menit lagi. Sudah Mas? Thank you so much. Sudah di-share? Sudah di-share? Sudah di-share? Oke, Pak. Dari senyumnya Pak. Di-share dulu Mas. Di-share ke si dia juga boleh dong. Si dia. Oh, nggak boleh. Oke, jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe. Mau di-share ke orang tua boleh, di-share ke teman-teman boleh, di-share di grup gereja boleh, share ke si mantan juga boleh, mana tahu dia bertobat ya kan, kembali lagi. Boleh ya? Boleh? Boleh. Seluruh acara kita di situ nanti video. Iya betul. Semua rangkaian kegiatan kita, tadi kan sudah lihat ya, ada kamera yang mantap, hasilnya bagus juga. Itu nanti akan di-share, nanti teman-teman bisa lihat hasil kegiatan kita selama beberapa hari ini di YouTube tersebut. Oke? Sekali lagi yang sudah share, like, dan subscribe bisa lambaikan HP-nya. HP-nya bisa dilambaikan, sudah? Oke, masih sekitar 50%. Oke. Yang belum, segera. Sudah diundang teman-temannya yang belum? Sudah? Di grup yuk. Loh, iya belum ya. Ini belum ada yang masuk nih di grup yuk GSP Nasional. Sudah diundang? Siapa adminnya? Ini loh. Adminnya Arifin sini Tonga. Oh, Megita. Mana Pak Megita? Pak? Oh, saya ya. Ini sopo ini, nomor tidak dikenal. Admin grup. Sudah? Sudah? Sudah di-share? Siapa tadi yang sudah share, like, dan subscribe? Bisa dilambaikan lagi sekali lagi. Oke, 60, 70%. Ada yang masih belum? Ambil itu enggak? Kuat atau gimana? Oh, kuat ya. Oke, tadi sudah. Oke, sudah join ya, sudah share ya. Oke, nanti untuk join di grupnya mungkin bisa setelah kegiatan ini, selebihnya sudah di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Oke, malam hari ini ada beberapa pengumuman sebelum kegiatan kita dimulai. Cepat saja. Pengumuman yang pertama, nanti setelah selesai kegiatan. Sorry. Nanti setelah selesai kegiatan, kalau tadi pagi yang melayani dari wilayah timur, besok pagi dari wilayah Loh, tengah? Tengah atau barat? Barat atau tengah? Loh, ini barat atau tengah atau barat? Tengah ya. Oke, nanti setelah selesai kegiatan sesi, nanti wilayah tengah mempersiapkan diri. Oke? Kemudian pengumuman selanjutnya, ada lagi Mas Arifin? Cukup ya? Cukup. Oke, slide pertama kita akan bicara soal penginjilan. Waduh Mas, habis capek penginjilan. Capek aku Mas, enggak. To the point saja, bukan soal penginjilan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat peraga penginjilan penting apa orangnya? Penting atau enggak? Penting atau enggak? Kalau penting bisa lambaikan tangannya. Ya. Apa contohnya penginjilan? Ayo. Penting contohnya apa? Contohnya apa? Saya lagi mencari-cari di sini. Siapa yang punya kalung salib? Sedang pakai kalung salib? Siapa? Atau pakai anting salib? Atau gelang salib? Siapa? Kalung salib? Coba sini. Maju ke depan. Yang punya kalung salib. Maju ke depan. Maju ke depan. Yang punya kalung salib maju ke depan. Maju ke depan. Yang pakai kalung salib atau anting salib, ayo. Boleh. Gelang salib. Boleh. Boleh. Hanya berdiri aja. Saya tidak akan menyuruh apa-apa. Hanya berdiri aja. Ya, siapa lagi? Ayo. Banyak mungkin boleh. Diperlihatkan ya. Oke. Siap. Ayo, siapa lagi? Oh ya, ini Mas. Yang lain mana? Ayo. Yang lain, ayo. Atau pakai baju tulisan Kristen, ayat-ayat Kristen, ada salib atau youth atau apa? Ayo, berdiri. Ayo. Ada yang pakai baju youth GSPI, ada yang pakai baju youth gerejanya, atau baju yang ada salibnya, atau ada ayatnya, ada? Hanya ini saja? Nggak ada? Iya. Ada? Siapa? Mana? Mbak Cici? Ya itu pakai baju Yesus, bukan? Atau pakai kalung salib? Bukan? Sampingnya yang baju putih hitam itu. Baju hitam? Mana? Sampingnya kacamata. Ayo, maju. Apa suku? Enggak, saya hanya mau kasih contoh saja. Saya tidak menyuruh kalian lompat-lompat, tidak. Ayo, ada apa? It's okay. Oh, baru berdua ya. Ya, begini. Bicara
bersaksi seperti lagu kita. Bersaksi itu berarti sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang diutarakan, apa yang ada dalam hidup kita, itu kita tunjukkan, itu bersaksi. Itu bagian dari penginjilan. Nah, kadang-kadang kita bingung, Mas, anak muda penginjilannya VA. Sederhana. Lihat, mana kalungnya? Tunjukkan. Kalau orang lihat sudah ada kalung salib, Kristen atau bukan? Iya, minimal lah ya kelihatan Kristen, betul ya. Mana kalung salibnya? Anting salib, kalau lihat ada mbak-mbak, kalung salib, anting salib, pokok semua serba salib, Kristen atau bukan? Orang langsung tahu, oh, wong Kristen ini, betul? Ini juga, mana antingnya ditunjukkan? Oke, orang langsung tahu. Ini mana? Kalau kok disembunyikan, yang besar dong. Ini saya. Oh, kalau juga ini juga, loh. Ini bagian kecil daripada bersaksi. Apalagi kalau bajunya ada tulisan I love Jesus gitu ya, itu lebih bagus. Seperti itu. Silakan duduk. Kasih aplaus buat teman-teman. Nah, itu bagian dari bersaksi. Sehingga, Mas, bagaimana caranya supaya saya bisa memberitakan Injil tapi saya tidak berani ngomong? Beritakan Injil ini perintah siapa? Perintah siapa? Beritakan Injil itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa? Waduh, kayaknya harus yang melayani anak mudanya harus disuruh belajar tentang misi lagi. Tenang, besok kita akan belajar misi langsung dari ahlinya. Pemberitaan Injil itu perintah Tuhan Yesus atau disebut amanat. Amanat. Waduh, kayaknya gerejanya nggak pernah kasih persembahan misi ini ya. Nggak belajar ini. Oke, nggak apa-apa. Besok kita akan belajar tentang misi. Jadi ini perintah Tuhan Yesus langsung. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, kamu harus melakukan perintahnya. Amin. Nah, kalau sulit, yang mulai dari hal yang sederhana tadi, kemana-mana pakai baju, pakai anting, pakai sesuatu yang mungkin berbau kekristenan, dan itu tidak masalah. Kecuali ya kalau konteks seperti saya pribadi, kalau untuk mendekati orang-orang ke sana, tidak mungkin saya bersalib-salib, orang yang berjenggot-jenggot semua, tidak mungkin. Diusir. Makanya saya pakai baju seperti ini. Baju loreng-loreng, sarungan, ngocak bersama maju. Siapa yang mundur ya? Siapa yang mundur? Dari mana masuk? Bersehat. Alhamdulillah. Nah, gitu. Dan gitu kurang lebih seperti itu. Sehingga mereka menganggap seperti, oh, sama-sama tretan TV. Betul ya? Tretan TV saudara sendiri. Oke, hari ini cepat saja. Slide selanjutnya. Ya, stop situ. Ada yang bisa tebak ini apa? Ada yang bisa tebak ini apa? Jerman piye? Jawabannya adalah salah. Tadi kembali ke slide sebelumnya, Mas. Slide sebelumnya bicara tentang alat peraga penginjilan. Selanjutnya, nah ini salah satu alat peraga penginjilan yang akan kita lakukan. Kalau tadi saya bilang bersaksi itu sesuatu yang menempel di badan kita, hari ini, malam hari ini, kita akan melakukan slide selanjutnya. Ya, ini salah satu cara kita bisa beritakan Injil, jadi perhatian orang. Dan di depan sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ya. Oh, ini jenenge mani-mani, betul? Ya, mani-mani. Nanti minta kesediaannya apa nyebutnya? Evangelis Megita ya, untuk menjelaskan warna-warna ini bicara tentang apa ya. Jadi kita akan beraktivitas malam hari ini biar tidak ngantuk. Cepat saja kita serahkan kepada Evangelis Megita. Oke, terima kasih. Mic-nya mana ya? Oh, bentar, Mbak. Oke. Jadi gelangnya seperti ini, nanti dipotong ya. Gelang ini bukan sembarang gelang. Iya. Sebetulnya awalnya ini adalah buku tanpa kata. Iya. Penginjilan dengan metode buku tanpa kata. Betul. Ya. Jadi dulu waktu kami menjadi seorang mahasiswa Ya. dan mahasiswi, nah, kami ini diberikan satu metode untuk menginjili orang, ya, atau bercerita tentang Tuhan Yesus dengan
hal yang sangat sederhana, lewat hal-hal yang mungkin sering kita temukan ya di sekeliling kita, ya. Dan hal-hal yang sering kali kita temukan adalah warna-warni ya di sekeliling kita. Betul. Ini ada warna apa? Bukan bendera Jerman atau Belanda ya? Kalau Jerman begini, sorry ya, bukan ya. Begini maksudnya, Jadi warna-warna ini bukan hanya komposisi belaka saja, tapi ada makna ya di balik warna ini ya, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Betul. Kalian tertarik nggak? Tertarik nggak beritakan Injil? Tertarik nggak? Makna di balik warna-warna ini. Ya tertarik. Tertarik, bagus. Cuma satu kok. Yang lain tertarik? Lumayan buat kenang-kenangan pulang ya. Betul. Semua nanti dapat bagiannya. Nanti akan dikirimkan tutorialnya ya. Betul. Di grup youth ya. Bisa belajar di situ. Nah, yang pertama kita belajar dulu ya, makna kata dari warna-warna itu. Siap. Yang pertama ada warna kuning. Konsep sendiri sebelah kanan. Warna apa itu? Warna kuning. Nah, coba ya, karena kita masih sebaya ya, seumuran, jadi saya panggil teman-teman saja. Nah, teman-teman, kalau kalian melihat warna kuning, kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Kuning. Benda apa yang muncul? Nanas. Jeruk. Apa lagi? Semuanya banyak ya warna kuning. Tapi coba pikirkan, ada warna kuning. Kalau kita melihat warna kuning ini, apalagi yang perempuan pasti senang, apalagi yang mama pasti senang, karena kalau butuh bisa dijual. Nah, kira-kira benda apa ya itu? Kuning-kuning yang menyenangkan. Apa itu? Kuning-kuning yang menyenangkan. Ini Mas Jewan, pacaran Mas Trigas. Jadi makna kata dari warna kuning ini adalah gambaran atau makna kata yang memberikan gambaran mengenai emas. Di dunia ini apa sih yang paling berharga? Keluarga. Kata yang paling berharga. Tapi aku belum berkeluarga, apa namanya, Kak, pacar dan lain sebagainya. Tapi dalam bagian ini ya, kalau kita berbicara mengenai investasi ya, selain kripto dan lain-lainnya, emas ini juga bisa menjadi investasi. Betul sekali. Nah, ada satu tempat ya, yang punya kelimpahan emas. Bahkan emasnya nggak habis-habis. Terus bank bisa dicuri, tapi tempat ini ada emasnya dan tidak mungkin dicuri. Emasnya banyak. Dikatakan firman Tuhan itu sampai lantainya, dindingnya itu terbuat dari emas. Saking menterengnya kita bisa ngaca ya, ya itu adalah. Jadi warna kuning ini adalah gambaran kemuliaan surga. Ya, ini warna kuning. Dulu kalau saya penginjilan ya sama ibu. Saya bukan ibu-ibu, gimana tuh? Saya bilang sama bapak-bapak, karena ini kan biasanya kalau pakai baju begini kan biasanya T1 lagi ya. Karena ini kan bakar. Pak, kalau bakar itu warnanya harus seperti itu ya? Iya. Memang harus warnanya seperti itu ya Pak, sate itu kalau matang? Iya, kalau udah gini udah matang deh. Memang harus kuning-kuning gitu ya? Iya deh, kalau udah kuning udah matang nggak bisa dimakan deh. Ini namanya jembatan penginjilan. Kita pakai warna kuning. Pak, Bapak tahu nggak kalau warna kuning bukan hanya di sate saja. Tapi warna kuning ini punya cerita. Cerita apa ya? Ceritanya yaitu warna kuning ini adalah warna yang disukai oleh banyak orang. Gak mungkin semua orang tidak menyukainya. Dan pasti semua orang pengen kesana. Bapak tertarik nggak untuk mendengar lebih lanjut? Apa itu deh kuning-kuning orang kesana deh? Nanti kita baru masuk lebih jauh di
dalam bagian itu kita bercerita kalau ya semua orang di dunia ini ya terlepas apapun kepercayaannya pasti mereka belajar mengenai keberadaan surga. Surga. Pasti yang baik-baik surga itu di dalam surga itu ada hal-hal menyenangkan, membahagiakan dan lain sebagainya. Ada emas dan lain sebagainya. Nah, terus kita tanya, Pak, kira-kira Bapak pengen nggak masuk surga? Iya deh. Surga itu banyak satenya deh. Kalau di sana nggak laku Pak jalan, ya karena emasnya sudah di mana-mana. Oh gitu. Dan bisa jualan deh. Iya Mas. Oh ya sudah. Jadi tutup sementara. Oh iya. Nah, lalu kita masuk dalam warna berikutnya. Bapak mau nggak masuk surga kayak warna emas ini kan cerah, ceria, sumringah? Mau nggak kira-kira? Mau. Baru kita masuk ke warna yang next selanjutnya, yaitu warna Pak, kalau Bapak mau masuk surga ya, yang ada emasnya tidak habis-habis ini. Tapi Pak, tahu nggak kalau penghalang orang bisa masuk ke surga itu adalah karena ada warna hitam. Kira-kira kalau kita lihat warna hitam, apa yang kita pikirkan? Hitam kenapa? Ketakutan, kegelapan, dosa. Kira-kira orang yang berdosa bisa nggak masuk ke dalam surga? Karena surga itu tempat tinggalnya siapa toh? Amin. Selain itu Tuhan dan para malaikat. Jadi orang-orang yang suci, yang kudus, yang ada di dalamnya. Terus kita tanya, Pak, kira-kira Paknya di sini. kira-kira Pak, selama 1 hari di dunia ini ya, 1 harinya Bapak lah, Bapak kira-kira melakukan dosa nggak? Waduh deh, namanya dosa deh tiap hari deh. Itu tetangga saya namanya dosa. Hobinya berbuat dosa ya. Nah, jadi 1 hari berarti orang bisa dijamin mungkin tidak berbuat dosa ya Pak? Betul. Pasti berbuat dosa. Betul. Kira-kira peluangnya untuk masuk surga semakin besar atau semakin kecil? Waduh, nggak tahu deh ya. Saya bukan yang pegang kunci surga. Tapi saya tahu Pak. Oh gitu. Bisa caranya ke sana. Oh, mana? Bapak dengarkan dulu Oh iya. tentang warna-warna ini. Oh iya. Jadi pastinya orang yang berdosa itu nggak mungkin toh Pak Oh, masuk nggak ke boleh. surga. Iya. Karena ada warna hitam, yaitu dosa. Terus Bapak pernah berpikir nggak kalau manusia itu semuanya itu berbuat dosa dalam 1 harinya, kira-kira apakah mereka mungkin bisa masuk ke dalam surga? Nggak bisa. Berarti sia-sia mau Pak kalau kita beribadah, berdoa setiap hari, ya berbuat baik, tapi kita tetap berbuat jahat. Kita tetap ada identitas dosa di dalam kehidupan kita. Kira-kira gimana itu Pak ya? Waduh, nggak tahu deh ya. Saya jualan sate. Karena Bapak tidak tahu, mau tidak saya kasih tahu? Boleh deh, yang penting. Karena saya sukanya tahu, bukan tempe Pak. Oh iya. Jadi saya kasih tahu. Tipsnya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah dengan warna merah. Wah, Bapak juga pakai warna merah ya? Iya deh. Tapi bukan warna merah seperti ini Pak. Nanti Bapak dicari sama Bapak. Nah, warna merah yang dimaksud ini harus ada seseorang yang mau menolong dan sanggup, Nah, kira-kira Pak, di dalam dunia ini ada nggak orang yang rela untuk berkorban bagi orang yang salah, orang yang jebel, mungkin orang yang membuat Bapak sakit hati, bahasa kerennya berkorban. Mau nggak Bapak berkorban menolong ketika dia kesusahan? Jangankan sakit hati nih, saat tidak dibayar saya kejar deh. Jadi nggak ada ya Pak ya orang yang mau
yang mau dan rela. Kalau mau tapi tidak rela itu pakai tidak komplit. Kalau saya beli satenya Pak D ini, ya, karena saya orang Jawa, saya panggil Pak D ya. Iya, boleh. Kalau beli sate tanpa bumbu kacang gimana Pak rasanya? Ya enak deh. Ya afdol, kurang lengkap. Jadi dalam bagian ini harus ada pribadi yang mau dan rela. Mau untuk bisa memberikan dirinya dan rela untuk memberikan dirinya bagi orang yang berdosa. Gitu loh Pak. Betul. Nah, kira-kira siapa ya Pak? Siapa ya? Siapa? Orang tua kita kah? Teman kita, saudara kita, siapa? Yang mau mati buat orang yang berdosa, siapa? Ada. Penjual sate. Keren gak ya? Ada promo? Selanjutnya. Jadi Pak, karena Bapak mungkin juga bertanya-tanya, siapa ya? Orang gila mana yang mau dan rela untuk memberikan dirinya bagi orang yang bersalah, yang berdosa, bahkan mau mati dan rela mati? Hanya Tuhan. Tuhan kan welas kasih, panjang sabar. Ya, Sama tak simbol sidik kok aku carok. enggak ya Pak ya. Tapi dalam bagian ini kita melihat, kita tahu bahwa hanya ada satu pribadi yang mau dan rela untuk berkorban, untuk memberikan dirinya bagi manusia berdosa. Tidak ada manusia selain daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Makanya Pak, ya kalau di dalam kepercayaan saya, ya, Tuhan Yesus itu rela dan mau menjadi manusia. Padahal dia adalah Tuhan. Dia mau mati. Darahnya tercurah, makanya warna merah ini adalah simbol yang penting, punya makna yang dalam. Betul. Bendera kita warnanya apa Pak? Warnanya Sama ya? Kayak bajunya tadi ya. merah putih. Merah darah, putih Tulang. Darah itu harus menjadi alat tukar yang sah untuk menembus orang yang berdosa. Contohnya saya beli satenya Bapak, saya bayar pakai sendal saya. Boleh. Harus pakai uang mata uang yang resmi untuk menembus barang yang saya ambil. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu menebus kita, ya, alat tukarnya yang sah bukan uang, tapi dengan darah yang mahal. Kenapa kok dinamakan darah yang mahal? Karena hanya darahnya Tuhan Yesus saja yang suci, tidak berbuat dosa. Jadi dalam bagian ini warna merah ini punya makna yang penting dalam kehidupan manusia. Kalau nggak ada yang mau dan rela yang berkorban untuk menolong. Sekarang gini Pak, Bapak kan orang Madura ya. Iya. Nah, kira-kira kalau saya mau ke rumahnya Bapak, saya pastinya juga tanya ya sama adiknya Bapak atau orang. Nggak mungkin saya tanya sama orang yang jauh yang bukan kenal Bapak ya. Atau mungkin saya cari orang yang asli Madura. Itu sate bakarnya Bang Jevan atau Cak Jevan, orang Madura itu loh. Kira-kira rumahnya di mana ya? Oh, saya asli Madura Mbak. Ayo tak antar. Karena saya asli sana. Kotanya mana? Desanya mana? Saya antar. Karena yang antar itu orang asli Madura. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, dia asli dari surga, sehingga tahu pasti jalannya ke sana itu seperti apa. Ya. Jadi warna merah ini adalah warna yang penting, ya. Karena tanpa ada darah, tanpa ada pertumpahan, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Ya, betul. Itu makna dari warna merah. Nah, setelah kita menerima penebusan dari Tuhan, ya, kalau kita mau diselamatkan Pak, ya kita harus percaya, mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberikan dirinya
untuk kita yang berdosa. Sehingga ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengundang secara pribadi Tuhan itu hadir, ya, ada dalam hati kita, sehingga kitanya tadi yang warnanya hitam menjadi warna putih. Apa sih pikiran kalian ketika melihat warna putih? Suci, bersih. Kita dibersihkan karena warna merah, karena darah Yesus. Itu makna kata dari warna putih. Nah, setelah kita disucikan, kita dibersihkan, ya, dari cara hidup kita yang lama, ada warna hijau. Kalau kalian lihat warna hijau, kalian ingat apa kira-kira? Allah. Kemudian apa lagi? Tumbuhan. Di luar sana ada banyak, ya, yang biasanya tertiup angin, yang memberikan kita oksigen. Apa? Pepohonan itu kalau hidup warnanya apa? Kuning atau putih? Kuning atau hijau? Hijau. Artinya ada pertumbuhan. Ketika kita sudah disucikan, kita sudah dibersihkan, kita harus mengambil komitmen untuk terus bertumbuh. Artinya kita harus semakin menjadi orang yang berbeda dari dunia ini. Kalau dulu, ya, Cak Jevan ini mungkin tak simbol Siti langsung cocok, ya. Tapi ketika ada Tuhan dalam hidup kita, kita sudah disucikan, sehingga kita harus punya komitmen, janji untuk bertumbuh semakin baik. Mana ada tumbuhan kalau semakin tinggi, ya, semakin hijau, kemudian meleot. Nggak ada. Pasti dia semakin bertumbuh, daunnya lebat, juga bisa berbuah, dan buah itu bisa dinikmati, sehingga kehidupan kita bisa memberkati banyak orang. Itu adalah kisah atau makna kata dari warna-warni, ya. Biasanya dibuat ada kipas, ya. Kipas, terus buku, ya, buku tanda-tanda. Dan saat ini kita mau coba untuk buat. Nah, setelah kalian mungkin keluar, ya, atau selesai acara ini, kalian bisa bawa ini sebagai souvenir. Kalau pakai, ya, di sekolahan atau gimana, kok gelammu nyuntrik, ya, karena warnanya ini memang bertabrakan, ya. Ada warna-warna primer, ya. Kok gelammu kok reggae gitu, ya. Gak ngerti tak lagunya, nek ceritanya loh. Cerita apa? Kalian bisa menyaksikan Tuhan Yesus lewat atribut atau apapun yang kalian pakai. Nanti sudah disebutkan oleh Mas. Itu adalah poinnya. Bersaksi bisa lewat apa saja, dengan apa saja, ya, yang bisa kita pakai untuk menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Amanat agung itu bukan hanya kami, ya, para hamba Tuhan yang mengerjakannya, tapi kita semua yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita punya kewajiban untuk bersaksi. Siapa? Apa yang harus disaksikan? Aku gandeng, aku juara, aku sugih. Apakah aku? Bukan. Tapi siapa yang menjadi pusat kesaksian kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita ketika menyaksikan Tuhan Yesus bisa lewat banyak media. Kalau kita langsung percaya Tuhan Yesus, ya, kayak gitu ekstrim, ya, masih ketahuan. Harus punya hikmat dan kebijaksanaan, harus pakai metode pendekatan. Kalau kalian suka, ya, atau punya crush atau punya gebetan, kalau kalian suka, pasti ilfil, ya, murung-murung gini, ya, agresif dan lain sebagainya. Tapi kalau pendekatan, tak bantu, ya, tak antar pulang, ya, itu secara otomatis dengan pendekatan seperti itu akan membuat orang nyaman. Bangun rasa nyaman, dan juga pergunakan kesempatan atribut yang ada dalam diri kalian untuk menceritakan siapa itu Tuhan Yesus dalam diri kalian, sehingga hidup kalian boleh menjadi berkat. Siap menjadi berkat? Siap menjadi berkat? Beri aplaus untuk Bapak. Kuning, hitam, merah, putih, hijau itu salah satu cara.
PowerPoint ya. Oke, siap. Sudah disediakan di depan. Sudah disediakan di depan. Ini semua pasti dapat. Oke. Ini tim berapa di sini? Tim berapa? Tim 1. Tim berapa? Tim 4. Tim berapa? Tim berapa? Tim berapa? Tim berapa? Oke, di depan teman-teman lihat kalau pertanyaan sekitar 1, 2, 3, 4, 5 warna bisa di-share, bisa dibuat. Kalau ada yang tahu, lihat di grup tutorialnya. Kalau memang nggak ngerti, kita tolong teman-teman yang lain. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita sampai jam